Pemirsa, jelang pemilu 2024, penyelenggara pemilu terus digoyang berbagai masalah. Mulai dari dugaan pelecehan seksual Ketua KPU RI kepada ketum parpol, hingga menangnya gugatan Partai Prima di PN Jakarta Pusat. Lalu apa saja persoalan lain yang menimpa penyelenggara pemilu? Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Tahapan pemilu 2024 terus berjalan. Sayangnya, di tengah berjalannya tahapan itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu justru terus digoyang berbagai masalah. Yang terbaru, putusan Bawaslu menangkan gugatan kedua Partai Prima dan mengharuskan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan menuai polemik. Kritik datang langsung dari DPR RI. Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan Bawaslu membuat ketidakpastian dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Padahal sebelumnya pada Oktober 2022 lalu Bawaslu menolak gugatan Partai Prima soal sengketa pemilu. Karena kita dulu mendengarkan putusan PN itu kayak disambar geledek. Kita pikir cuma sekali. Sekarang ada lagi sesuatu yang dulu pernah ditolak dan saya kira kalau dulu diterima nggak mungkin sampai ke PN. Nah, sekarang udah ada putus PN kok jadi diterima. Anggota Komisi 2 lainnya, Gus Pardigaus juga menilai jika putusan Bawaslu hanya mengulur-ngulur proses tahapan pemilu. Apakah Bawaslu tidak menyadari terhadap keputusan yang diambil ini? Ini tentu akan bercerita panjang dan proses yang lama dan memakan waktu yang tidak singkat. Tentu akan berimplikasi pula kepada pelaksanaan dan tahapan pemilu itu. Meski begitu, KPU RI menegaskan jika seluruh persoalan ini tidak akan menghambat jalannya tahapan pemilu. Sekarang sih tidak ada perubahan, bahkan yang non-tahapan lain misalnya sejak 14 Februari tahun 2023 kami melakukan kira pemilu yang berada di 7 titik di Indonesia dan semuanya jalan sampai sekarang di situ. Jadi teman-teman ini aja jalan kok itu, nggak usah khawatir. Ya, ini dinamika normal itu. Ya. Makasih. Selama tahapan pemilu dibuka, KPU RI sudah menerima total 48 gugatan yang dilayangkan oleh beberapa parpol ke sejumlah lembaga peradilan. Terpaan masalah lainnya juga langsung menyasar kepada Ketua KPU dan anggota KPU RI. Pada 22 Desember 2022 lalu, Ketua KPU RI Hashim Asyari dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelecehan seksual kepada Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini. Hasnaini sempat mencabut laporannya namun kembali melaporkan ke DKPP pada 17 Januari 2023. Hashim juga sudah menjalani sidang kode etik atas kasus ini. Tak sampai di situ, Komisioner KPU RI Idam Holik juga dilaporkan ke DKPP bersama 9 anggota KPUD atas dugaan intimidasi petugas KPU daerah. Hashim pun tersandung masalah kembali dan dilaporkan ke DKPP atas pernyataannya tentang kemungkinan penundaan pemilu. KPU pun kembali digoyang masalah saat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat mengenai verifikasi partai peserta pemilu 2024. Tak dinyana, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima dan meminta kepada KPU agar pemilu ditunda. Tak terima atas putusan itu, KPU mengajukan banding. Selain menang di PN, Prima juga menang di Bawaslu dalam gugatannya yang kedua. Menangnya Prima memberi kesempatan mereka untuk melengkapi verifikasi administrasi perbaikan. Pemilu 2024 kurang dari 1 tahun lagi. Namun berbagai isu masih terus menggoyang penyelenggara pemilu. Lalu pertanyaannya, jika begini, apakah tahapan pemilu benar-benar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan? Tim Liputan NGN.